tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan ataupun hukuman. Jadi tujuannya ibu-ibu supaya menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif, pertama yang kita lakukan adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu-ibu sebelum nanti tahunan ajaran baru ibu-ibu bisa kita terapkan buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, kita sepakati misalnya kalau terlambat datang gitu kan 5 menit, konsekuensinya apa? Kita sudah punya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau konsekuensi sudah ada aturannya. Tidak sering yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu, ketika anak salah ya kan Bapak Ibu langsung kita hukum gitu. Sebenarnya harus kita buat dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Contohnya ini ya Ibu, keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka yang ingin kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebaikannya yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada 6 itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuannya adalah dengan kita membentuk keyakinan kelas adalah mewujudkan suasana belajar di kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. Mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Jadi itu tadi Bu, menumbuhkan kedisiplinan berdasarkan kesadaran diri sendiri, itu yang ingin kita tumbuhkan. Selama ini kan mereka terpaksa Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menyadarkan mereka bahwa
si murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya pemantau. Berarti ini mengawasi mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima itu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang baik itu adalah kita sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu Bapak Ibu, selama ini kita menangani murid langsung itu tadi kan sebagai penghukum. Kalau manajer kita tanya dulu, kita panggil, kita tanya masalahnya apa, baru alasannya ketika dia berbuat seperti itu apa, baru kita lakukan. Ketika dia berbuat seperti itu kita tanyakan itu salah atau benar perbuatannya. Jadi tidak langsung kita menghukum. Setelah itu kita tanyakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah melakukan kesalahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia mempunyai solusi dari dirinya sendiri. Selama ini kita sering sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai penghukum ini Bapak Ibu efeknya siswa itu bisa negatif ya, bisa menjadi seorang pendendam gitu. Dia lakukan tapi karena keterpaksaan gitu. Yang positif itu teman, pemantau dan manajer. Tapi yang lebih dari kelimanya yang baik itu adalah sebagai manajer. Selanjutnya ini tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Jadi nggak nampak ya? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau dia sebagai penghukum membuat merasa bersalah, gurunya berbuatnya ini percakapannya Bu. Guru berkata gimana ini hasilnya. Nah, jadi kalau ini ya Bapak Ibu ini hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kalau dia sebagai penghukum sebagai penghukum, dia anak itu akan memberontak, menyalahi orang lain atau berbohong. Kalau kita sebagai penghukum, hasilnya, kalau kita pembuat orang merasa bersalah, dia menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Sedangkan sebagai teman, ini merasa ketergantungan. Misalnya kalau kita nggak kita tanyakan, dia ya udah gitu, dia merasa tergantung nanti kepada bapak atau ibu guru gitu ya. Yang selanjutnya sebagai pemantau, dia menyesuaikan diri bila diawasi gitu ya Bu. Kalau nggak diawasi ya udah kendor gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau yang manajer ini akan menguatkan pribadi si murid. Langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus tahu Bu posisinya ketika kita untuk menegakkan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Jadi yang pertama adalah dia bertahan hidup. Jadi misalnya ada siswa kita, dia misalnya suka minta uang jajan kepada temennya. Mungkin Bapak Ibu ini kebutuhan yang dia butuhkan gitu ya.
kebebasan. Jadi misalnya anak-anak itu Bu, nggak ada gurunya senang gitu ya, berarti dia kebutuhan yang ingin dia capai adalah kebebasan. Nah, ya. Makanya kan senang tuh kalau nggak ada guru keluar-keluar gitu kan, Bapak Ibu. Itu kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita harus tahu 5 kebutuhan ini yang diperlukan murid Bapak Ibu. Baru kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini kebutuhan, misalnya kebutuhan belajar di kelas harus menyenangkan sehingga murid melakukan konsentrasi tinggi dengan apa yang murid senangi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di sini kita harus memahami gitu kan. Murid ini pembelajarannya misalnya auditorial, kinestetik atau misalnya kalau visual gitu ya Bapak Ibu. Makanya pembelajaran yang harus kita lakukan mencakup 3 hal tersebut. Karena kita kan nggak mungkin satu kelas itu Bapak Ibu hanya visual aja kita tahu ya kan, siswa-siswanya, atau auditorial aja atau kinestetik. Biasanya ada tiganya dalam kelas. Jadi misalnya Bapak Ibu ada siswa yang nggak mau diam di dalam kelasnya, berarti anak ini adalah kinestetik. Jadi pembelajarannya yang harus kita lakukan adalah dia kasih tugas aja Bapak Ibu. Dia senang tuh, misalnya kita buat praktikum, dia yang ambil barangnya, dia yang praktekannya, itu dia senang gitu ya Bapak Ibu. Kalau visual berarti kita kasih gambar-gambar, misalnya pakai infocus gitu ya Bapak Ibu. Kalau auditorial dengan kita pakai infocus, bahkan ada suara. Biasanya kalau anak auditorial ini seolah dia tidak memperhatikan Bapak Ibu kita ngomong, padahal sebenarnya terekam gitu ya sama dia. Jadi jangan kita anggap ketika dia nggak memperhatikan kita, dia tidak mendengar kita, tidak fokus kepada kita, tidak Bapak Ibu. Bisa jadi dia adalah pembelajarannya auditorial gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, power gitu. Ini biasanya Bapak Ibu misalnya ada anak dia sebenarnya punya prestasi Bapak Ibu di dalam kelas, tapi biasanya dia diam gitu ya, diam. Kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Akhirnya kita biarkan. Itu akan menjadi bumerang pada anak-anak, tidak akan berkembang. Jadi seandainya kita tahu gitu Bapak Ibu dia punya potensi, kita suruh ke depan, kita ikutkan misalnya olimpiade, itu akan terpenuhi kebutuhan akan penguasaan gitu Bapak Ibu. Jadi ini harus kita ketahui Bapak Ibu ketika kita untuk menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Ini mungkin baru kita dengar saat ini ya Bapak Ibu. Ya saya juga makanya tujuan kita ketika kita ikut guru penggerak bukan tujuannya untuk jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Ternyata dalam pembelajaran itu banyak hal yang kita harus memang belajar supaya suasananya itu menyenangkan dan kita tidak bosan di kelas, kita tidak jadi tertekan ketika mengajar gitu Bapak Ibu. Jadi ada namanya di sini segitiga restitusi. Ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat refleksi atau evaluasi internal tentang apa yang telah mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi itu adalah salah satu penanganan dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang kita sebagai kontrolnya, sebagai manajer itu
positif. Semoga kita Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang baik buat murid kita yang dicintai dan dirindukan oleh murid kita. Jadi kita fungsi sebagai guru adalah sebagai memang untuk melakukannya untuk teori gampang gitu ya, untuk melakukannya itu ya sulit, tapi kita berusaha gitu merubah mindset kita darinya yang tadi polanya lama, kita harus melakukan pola yang baru. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, nah, jadi Ibu nanti satu kelompok Ibu kasih dua ini buat kesepakatan 4 lah ya. Buat kesepakatan kelas lambat 5 menit maka diberi sanksi ya. Terserah kalian yang nanti berkoordinasi. Silakan tuliskan di sininya ya nak. Ini kan nanti ditempel. Tulisnya di sininya. Ini ece-ece apa gitu? Iya, pelajaran. Ya, silakan nak kelompok 1. Ayo Pak, sambil mereka nempel, ayo Kak. Di itu. Sabar. Di bawah itu boleh. Ayo rame-rame ke depan biar ini biar dipoto. Ya.
ketiga, memakai pakaian lengkap pada saat upacara.